produktif ya, atau usia-usia yang lebih muda tuh makin signifikan angkanya. Untuk angka sekarang kita di layanan klinik Jasmine dan pengobatan untuk ODIF ya, atau orang dengan HIV, angkanya sekarang baru di layanan kita nih ya, baru di layanan yang di rumah sakit umum. Ya, klinik Jasmine. Iya, itu sudah. Ners Didi. Halo. Ya, halo. Bagaimana kabar, guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang aman? Hati, pikiran aman? Aman, insya Allah aman. Aman kan harus terbebas dari ancaman gitu ya. Terus aman itu juga merupakan kebutuhan dasar ya, harus dimiliki. Kebutuhan dasar Maslow. Iya, Abraham Maslow, hierarki Maslow. Dia di itu ya, kedua ya. Kedua. Iya. Yang paling di atas. Kalau kebutuhan Abraham Maslow tuh kita paling ingat itu tentang aktualisasi diri. Itu yang paling terakhir. Dan juga yang paling ketiga, cinta dan rasa aman. Nyaman. Oh iya. Jadi kayaknya fenomena sekarang orang-orang banyak berlomba-lomba mungkin eksis dengan segala macam, mungkin karena piramida tadi mengaktualisasikan diri masing-masing. Iya benar. Berarti secara tidak lanjut sebenarnya kayak Abraham Maslow itu bisa baca masa depan. Oh begitu. Apa yang Abraham Maslow rumuskan di hierarki itu sekarang yang manusia zaman sekarang alami gitu. Iya benar. Nah tapi jadi teman-teman pijar semua, kali ini torang sama-sama dengan Kak Didi. Kak Didi ini Ners Didi, kesehariannya perawat di Rumah Sakit Umum Hasan Bosoiri Ternate. Nah, Kak Didi, Kak Didi ini kan dari SMA, SPK sampai terakhir pendidikan profesi ners di Makassar. Iya. Di Makassar. Boleh Kak Didi kasih cerita sedikit bagaimana perjalanan yang penuh dengan liku-liku? Jadi, sebelumnya, Kak Didi ini kan memang dasarnya dari sekolah SPK, sekolah SPK sampai pada pendidikan terakhir profesi ners, itu artinya Kak Didi dari perjalanan sekolah ini memang linear perawat. Oh iya. Dari sampai pada tahapan terakhir profesi. Oh itu kan ada yang lain kan setelah itu pindah ekonomi atau SKM. Ada yang lulusannya kan SMA umum, terus kemudian sekolah perawat. Kak Didi ini kan memang dari dasar SPK-nya. Bahkan kalau tidak salah, SPK itu kan memang awal-awal sekolah kesehatan yang ada di Maluku Utara sih. Iya benar ya. Kira-kira bagaimana? Coba share, waktu itu zaman-zaman itu bagaimana tuh? Kondisi bagaimana itu? Iya. Monggo. Iya, waktu itu di era 97 ya kita masuk SPK ya. Dan itu SPK di saat itu adalah salah satu sekolah yang mungkin merupakan sekolah favorit karena banyak dituju oleh anak-anak muda Maluku Utara. Anak muda Maluku Utara. Jadi masih sekolah top waktu itu. Top. Biasa. Dulu kalau kita pakai baju putih-putih itu jadi sorotan gitu. Iya, apalagi dengan jumlah siswa yang sangat terbatas di penerimaan ya, cuman 2 kelas ya, 80 jadi orang. vibe-nya kayak anak-anak high school Jakarta gitu. Miki. Iya. Apalagi sangat menjanjikan ya, setelah lulus SPK langsung diangkat jadi PNS. Oh iya, saya pernah baca tentang itu Kak. Iya. Tentang SPK atau sekolah-sekolah yang pada prinsipnya cepat untuk melahirkan tenaga kerja. Itu karena waktu itu zamannya itu memang membutuhkan sekolah-sekolah yang secara durasi pendidikannya singkat, tapi kemampuan lapangannya itu teruji secara maksimal. Waktu itu ya. Iya. Terus waktu SPK itu kayak gimana sih? Jadi itu kan sekolah perawat kesehatan. Berarti kayak SMA ya? Iya, setingkat dengan SMA. Tapi kan kita lebih fokus belajar mengenai keperawatan. Ya saya dengar-dengar cerita yang teman-teman senior yang lain kan asrama, kehidupan asrama, segala macam. Bagaimana ya? Salah satu mungkin ada pengalaman kisah-kisah apa itu. Selain beda dari segi pendidikan tentunya, salah satunya itu tempat tinggal. Kita khusus tinggal selama 3 tahun di asrama, digodok mengenai
disiplin, attitude, ya, menghargai yang tua, terus yang tua tuh harus mengayomi yang muda. Jadi itu kayak vibes-nya kita kayak sudah kayak keluarga, jadi terbawa sampai kita Ikatannya sangat lulus. kuat. Iya benar. Nah, ini waktu itu anak teladan atau kaflal nih? Mungkin antara Tengah-tengah, Iya, abu-abu. Kalau misalnya di 97-98, Iya, kalau misalnya orang baca sejarah iya. itu kan saya itu puncaknya organisasi kemahasiswaan sebelum era tahun 98. Oh iya, 97 kan waktu itu. Ya, 98. Nah, kenapa kemudian tertarik untuk masuk ke SPK Cocok. dibanding SMA yang lain? Waktu itu kan kejuruan juga banyak, teknik, segala macam. kira-kira bagaimana? Mungkin bisa jadi inspirasi untuk Oke, teman-teman yang Pijar. ya teman-teman penjara ingin berkecimpung di dunia kekuatan sendiri mungkin. Iya benar. Itu bagaimana bisa tuh sampai pilih SPK? Oh iya. Sebenarnya Saya saya fenomena salah alamat lagi. bukan. 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 Sebut akhirnya dengan sekalian gitu. Coba. Iya, kalau dari saya dulu sempat masuk SMA dulu. Ya, sempat sekolah SMA dulu. SMA umum gitu. Iya, tapi waktu naik kelas 2 saya coba tes ke SPK. Iya. Dan itu banyak dulu yang sudah sekolah ke SMA, walaupun sudah sampai naik kelas 3, ada juga yang tes SPK sampai 2-3 kali dapat mereka keluar dari SMA. Mungkin karena itu tadi kalau Top tadi tuh. top hype-nya itu. Iya. Kemudian mungkin itu perawat adalah passion saya. Iya, mungkin ada kepuasan tersendiri melayani umat gitu. Yang penting ini. Iya. Maksudnya, Iya, terlepas dari impact ya kayak gaji dan hal-hal Upah lah ya. lainnya, upah. Saya setiap melihat pasien saya yang pulang dari ruangan dengan senyuman ikhlas, dengan terima kasih, itu adalah bayaran termahal buat saya. Ya. yang Jadi dari menjadi- dulu saya yang perawat adalah cita-cita saya. menjadi itu sejak kapan tuh mengetahui bahwa ini passion saya? Kan banyak orang di luar nih kan, aduh sampai kerja pun sudah bingung ini passion saya bukan. Kenapa bisa sadar itu passion dan bagaimana bisa itu? Oh ya, saya dulu mungkin suka kalau ada yang ada keluarga yang sakit. Oh, jadi sudah dari sudah tergestur Iya. begitu, suka sekali merawat orang. Iya. Misalnya kan begitu, ada beberapa orang yang mereka akhirnya memilih untuk jadi perawat karena ini fenomena di lingkungannya. Lingkungan. Ya, betul. Ada keluarga sakit terus susah cari pelayanan kesehatan misalnya atau toh Iya, kayak gitu ya. Ada- Mungkin kan ini juga berangkat dari hal-hal seperti itu atau bagaimana? iya benar. Kalau ada keluarga sakit, mungkin yang saya pikirkan saya ingin menyelesaikan masalah kesehatan keluarga saya. Dan tidak mungkin lah kalau walaupun bisa ya, bukan orang kesehatan juga bisa membantu, tapi kalau kita Secara kompetensi. iya, secara kompetensi, secara keilmuan mungkin lebih cocok lagi kalau nanti saya merawat keluarga saya. Yang terpikirkan itu dulu dari keluarga. Jadi kehidupan di SPK itu dulu di asrama, penuh dengan asrama. disiplin dan segala macam. Ada cerita-cerita cinta-cinta monyet atau cerita-cerita apa yang jadi berkesan begitu? Tapi luruskan dulu asrama ini bisa putra putrinya. Oh iya. Jadi cerita suasana vibes-nya kayak gimana sih waktu itu SPK? Bangun mulai nostalgia. Iya. Ada di asrama itu satu kompleks aja sih. Iya. Cuman gedungnya terbagi gedung A, B, C. Jadi pasti teman-teman perempuannya lebih banyak ya daripada laki-laki. Jadi Masih satu sampai sekarang sih. iya Itu sekolah kesehatan. iya satu gedung khusus pria dan 2 gedung lainnya untuk teman-teman yang cewek. Jadi terpisah sih. Terpisah. Ya, tapi Uli, kan SPK ini yang saya tahu orang kan, itu memang dari awal waktu di zamannya tadi itu di bagian atas yang kampus B sekarang. Di alamatnya di mana? Pusat di sini. Di Siko ya? Siko. Oke. Iya. Itu memang di atas atau di situ? Pembagiannya memang ada 2 Oh iya. sekolah begitu. Dibagi. Ada 2
ada dua tempat ya, lokasinya yang sekarang ada kampus Gizi ya. Iya. Di Nah, Siko itu- ya, kampus B. Iya. Di situ juga ada, karena dibagi mungkin di situ karena kakak kelas yang tingkat 2 ada di situ. Berarti Didi sendiri apa tingkat berapa, angkatan berapa dan 97? Kita waktu itu tingkat 1 atau kelas 1 di Tanah Tinggi, kelas 2 dan kelas 3 dipindahkan ke Siko. Iya. Berarti SPK 3 tahun Iya. dan selanjutnya Selanjutnya Lanjut. jadi diangkat dulu jadi PNS. Oh. Waktu setelah lulus enak ya dulu. Sekarang harus hukum dulu, setelah hukum tes chat lagi. jadi setelah lulus langsung diangkat pada tahun 2000 diangkat jadi PNS. Iya, setelah Langsung di provinsi, langsung di rumah sakit umum. Iya, langsung di rumah sakit umum. Jadi tahun ini Mila 23 tahun PNS. PNS. Oh iya dong. Congratulations. Aduh. Oh, jadi langsung waktu itu penempatan pertama langsung di Di IGD. IGD. Iya, di IGD. Hasan Busori. Hasan Busori. IGD, setelah itu IGD kemudian di ICU. ICU lagi. Iya, ICU kemudian tugas belajar di Tugas belajar. Jadi proses lanjut pendidikan itu setelah pengangkatan kemudian tugas belajar itu. Iya. Oh, jadi SPK langsung lanjut ke nurse. Iya, Skip langsung nurse. S1. Berarti setelah itu selesai 2000 pengangkatan lanjut. Iya, 2009 baru studi ya. 2009. Itu ke S1 nurse-nya. S1 ya. S1 nurse di Satunya di Makassar, terus waktu itu kampus saya belum ada profesi nurse-nya. Jadi nurse-nya ambilnya di Bandung. Iya. Oh ya, sekedar informasi dari apa CV yang pernah orang baca. Dan ini ternyata cum laude waktu S1 nurse profesi nurse Oh iya. di Bandung. Bandung. Gila. Iya. Mengalahkan Akang dan Eneng-eneng Gris. Bukan hanya itu, di Bandung itu bukan cuma akan dan mas-mas tuh, mas-mas dan bagus. Oh, iya. Di sana juga. Tapi Luar biasa ya. apa sebutan internet ya Pak, mau ngarit mampu Mampu. memecah itu semua di sana. Iya, sempat jadi Coba cerita waktu itu bagaimana? Kok bisa sampai Iya, saya lihat ada Jadi- dapat penghargaan apa gitu loh di sana. Oh iya. coba cerita. Sebenarnya itu bukan sebagai patokannya karena itu hanya angka ya. Mungkin waktu itu nilai-nilai saya IPK saya yang paling tinggi di situ, tertinggi. Jadi 4, sekian lah ya. Jadi saya dinobatkan. Kalau 4, sekian itu sudah semua cum laude. Sima. Oh Semua gitu. cum laude. Jadi kalau cum laude ya standarnya hampir 3,99 tuh. Kalau Ambo tuh Sima. Itu semua cum laude. Berarti yang kumlot panggil kakak senior. Ya sebenarnya itu kita nggak boleh bangga dengan angka-angka itu ya. Jadi pesannya sih kita intens tidak berbuat baik ya, daripada kita dianggap terbaik dalam angka-angka itu terus kita berbangga diri dan tidak intens untuk melakukan hal-hal baik itu tidak penting. Gitu. Iya. Yang penting fokus melakukan hal-hal baik. Iya. Oke. Ya sebelum ke nurse, saya mau tertarik lagi dengan jadi kan ceritanya dari SPK ICU 2009 langsung lanjut ke Makassar. Iya. Makassar di kampus Di UMI. Muslim Indonesia Makassar. Bagaimana tuh? Di sana ada yang lancar-lancar kah atau bagaimana? Ada Di sana katanya aktif juga di organisasi di ya lancar-lancar jaya dan UMI adalah salah satu kampus yang